Rumor mengenai mantan pelatih timnas Belanda, Louis van Gaal, yang disebut-sebut bakal jadi pelatih timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert mencuat. Tak hanya jadi perbincangan di tanah air, akun X The Touchline yang biasa membahas sepak bola internasional menyampaikan Van Gaal dikabarkan akan mengumumkan berita besar pada hari Senin yang diduga terkait timnas Indonesia. Spekulasi Van Gaal jadi pelatih timnas kian heboh usai jurnalis asal Spanyol Victor Catalina turut berkomentar, "Selamat datang Louis van Gaal," disertai lambang bendera merah putih. Penasihat Semen Padang FC, Andre Rosiade bilang, informasi yang ia dapatkan dari pihak internal PSSI hingga kini, Exco PSSI belum menggelar rapat yang membahas soal pelatih pengganti Kluivert. Lalu saya tanya dong sama ordal-ordal, ya sumber-sumber informasi saya di dalam PSSI. Pertama saya tanya, apakah sudah ada rapat Exco untuk menentukan pelatih? Karena sudah ramai di medsos Louis van Gaal, saya bilang. Lalu Jawabannya? oleh teman-teman, gimana mau rapat Exco, Bang Andre? Rapat Exco, bagaimana mau rapat Exco pemilihan pelatih? Rapat Exco evaluasi kegagalan timnas saja belum dilaksanakan. Ya. Sementara itu, analis sepak bola Haris Pardede bilang kecil kemungkinan Van Gaal akan menjadi pelatih timnas Indonesia. Selain karena faktor usia, gaya kepelatihan Van Gaal yang cenderung pragmatis juga dinilai kurang cocok dengan timnas. Kelihatannya agak kecil kemungkinannya ya. Pertama usianya sudah cukup uzur lah ya. Kalau saya nggak salah 74 atau 75. Ya. Kemudian juga cara melatihnya juga sudah. Nah ini lucu nih, cara melatihnya sini sudah out of date. Sementara ada beberapa influencer kan atau pengamat yang mengatakan dulu di PCT Sintayong kan karena bermain pragmatis. Sementara kalau kita lihat gaya main Van Gaal 2022 itu super pragmatis ya. Dan tapi ternyata mereka perform juga kan, bisa mengalahkan Amerika Serikat dan juga hanya terganjal dari Argentina. Belum lagi faktor kesehatan yang setahu saya saat itu waktu setelah Sintayong itu kan sempat diusulkan Van Gaal, tapi katanya alasannya ada dia habis operasi atau apa gitu. Jadi rasa-rasanya kayaknya sih dari semua atribut itu kecil kemungkinannya dia merapat ya gitu. Termasuk Van Gaal pernah 3 kali menangani timnas Belanda pada 2000 hingga 2001, 2012 hingga 2014, dan 2021 sampai 2022. Dan membawa tim Oranye meraih peringkat 3 Piala Dunia 2014. Van Gaal juga sempat menjadi pelatih Bayern München dari 2009 hingga 2011 dan Manchester United tahun 2014 hingga 2016. Saat ini, kursi pelatih timnas Indonesia masih lowong usai PSSI mengakhiri kontrak kerjasama dengan Patrick Kluivert. Patut kita tunggu siapa sosok pelatih timnas Indonesia selanjutnya demi membawa tim Garuda berprestasi di kancah Asia dan dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, usai PSSI memecat Patrick Kluivert, nama pelatih legendaris asal Belanda Louis van Gaal santer dikaitkan dengan timnas Indonesia. Berawal dari ramai di jagat medsos, akankah Louis van Gaal benar-benar menjadi pelatih timnas? Lalu apakah ini pertanda PSSI mempertahankan gaya Belanda di timnas, mengingat banyak pemain diaspora merupakan keturunan Belanda Indonesia? Apa untung ruginya? Nah, kita bahas bersama mantan pemain timnas Indonesia. Sini sudah bergabung bersama kita Zainal Arif yang biasa dipanggil Kang Abo, yang pernah merasakan dilatih pelatih timnas asal Eropa, Ivan Kolev. Dan di sini juga sudah ada Ketua Paguyuban supporter timnas Indonesia, Ignatius Indro. Selamat pagi Kang Abo, Mas Indro. Selamat pagi. Luar biasa, ini pagi-pagi sudah mau ngobrol sama kita di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Nah, saya pertama-tama mau ke Kang Abo terlebih dahulu. Nah, di sini Kang, bagaimana nih menanggapi rumor soal Van Gaal yang akan jadi pelatih timnas berikutnya? Nah, dan mungkin boleh jelasin sedikit apa yang bedain pelatih asal Eropa dan non-Eropa nih? Ini yang jadi pembahasan di medsos. Iya, yang namanya rumor kan pasti ini belum tentu jadi, ya kan? Ini masih rumor, tetapi kalaupun misalkan ke depannya sesuatu hal yang menjadi rumor ini terjadi, saya pikir juga dengan pengalamannya dia akan lebih bisa menenangkan di ruang ganti kali ya. Dan gaya yang super keras, gaya yang betul-betul ya dia tidak bisa diintervensi sejauh ini. Mudah-mudahan ini jadi solusi.
kalaupun iya ya, tapi tadi saya juga mendengarkan apa yang dikatakan oleh Bung Haris Pardede bahwa dari mulai kesehatannya, terus juga habis operasi, ya saya pikir hal tersebut juga mungkin sekarang sudah bisa sudah bisa kembali ke posisi kesehatannya kali ya. Nah, kalaupun misalkan sampai jadi ini di tim nasional kita dilatih oleh Louis van Gaal, ini sesuatu hal yang sangat menarik karena kalau berbicara reputasinya ya sudah tidak bisa kita ragukan lagi. Sementara itu mungkin Bung Edwin. Oke, nah itu yang tadi sedikit yang membedakan, nanti mungkin kita akan gali lebih lanjut gitu ya dari Kang Algo, tapi kalau ke Mas Indro terlebih dahulu. Nah sebenarnya melihat isu ini, menanggapi rumor soal Van Gaal nih seperti apa nih Mas Indro yang akan nanti jadi pelatih? Ya kalau dari Van Gaal sendiri kan track recordnya cukup baik ya, cukup baik di Belanda, dia pernah ke Bayern Munchen, pernah ke Manchester United, namun faktor kesehatan tentunya dengan usia yang 74 tahun dan kabarnya terkena kanker prostat ini akan tentunya berat sekali bagi Louis van Gaal. Kita juga nggak mau kalau misalnya pelatih seperti Patrick Kluivert ya yang hadir atau datang ke Indonesia ini hanya 3 hari sebelum pertandingan ataupun sebelum menjalankan timnasnya gitu. Nah ini yang kita nggak mau. Kita ingin pelatih yang benar-benar fokus ke timnas kita, mulai dari kedatangan lebih banyak di Indonesia ya, sehingga dia mengetahui pemain-pemain yang diinginkannya. Nah ini yang saya pikir berat kalau misalnya Van Gaal yang melakukan itu, karena faktornya di usia dan juga kesehatan. Karena ya tadi saya mendengar ada bahwa Louis van Gaal ini terkena kanker prostat, ini tentunya akan berpengaruh tentang kesehatan dia. Itu Mas Edwin. Oke, jadi intensitas juga penting ya, tadi yang disebutkan intensitas waktu, intensitas energi yang diberikan. Nah tapi Mas Indro sebenarnya kalau ngomongin soal isu Van Gaal nih jadi pelatih timnas Indonesia, sebenarnya yang pertama kali beredar ini kenapa bisa akhirnya nama Van Gaal yang disebut-sebut gitu oleh jagat medsos? Ya tentunya pelatih asal Belanda ini diharapkan bisa melatih pemain-pemain diaspora kita yang memang sebagian besar adalah berasal dari Belanda ya. Dan pelatih asal Eropa tentunya bisa mengontrol ego dari para pemain-pemain diaspora ini. Jadi dia tidak mengucilkan pelatih-pelatih yang misalnya berasal dari Asia ataupun pelatih lokal. Nah ini yang diharapkan sih kalau sehingga isu Louis van Gaal ini ya, pandangan yang optimiskah terkait dengan pelatih asal Belanda dengan pemain yang juga memang banyak keturunan Indonesia Belanda. Nah kalau dari pengalaman dan juga penglihatan di formasi timnas yang sekarang bagaimana dari pantauannya Kang Abo nih? Iya, kalau berbicara masalah pengalaman, ya pengalaman yang tadi saya bilang dari awal bahwa Van Gaal ini sudah tidak kita ragukan lagi ya. Dengan segudang prestasinya, terus masalah berbicara tim nasional, kita juga tidak bisa terlalu jauh untuk untuk berbicara masalah seperti apa nanti tim nasional. Kalaupun iya ya, ini kan kalaupun iya, ini masih isu ya, bener kan, Mas Indro, masih isu. Iya. Kalaupun iya, saya tidak mau terlalu berbicara banyak terkait masalah tim nasional. Kan kita itu yang sekarang menjadi permasalahannya siapakah sih sebetulnya akan menjadi pelatih tim nasional ini kan, ini hanya muncul isu aja gitu. Jadi kita juga belum bisa berbicara banyak. Tetapi kalaupun misalkan iya, yang tadi saya harapkan dengan segudang pengalamannya, mungkin dia bisa membuat suasana tim ini semakin saya rasa sih kondusif, tetapi untuk lebih tenang dengan reputasinya, dengan mungkin dia sangat dihormatinya oleh para pemain diaspora kita, ini akan membuat suasana tim ini akan lebih sejuk ya. Itu mungkin ya, Bung Edwin. Oke, berarti kalau dari pengalaman dilatih oleh Ivan Kolev sendiri yang membedakan
pelatihan, sistem kepelatihan, lalu juga style kepelatihan dari Ivan Kolev dengan pelatih-pelatih yang lain yang memang bukan dari Eropa seperti apa, Kang Abo? Dan kesulitannya ada gak sih sebenarnya sebagai mungkin dari kacamata pemain yang bukan turunan luar? Ya gini, kalau sudah berbicara masalah pelatih dari Eropa, baik dari Eropa Timur gitu kan, yang paling utama itu disiplin. Mereka itu komitmen, disiplin itu yang harus menjadi perhatian khusus. Karena mereka selalu berbicara bahwa kesuksesan itu berawal dari disiplin. Kita tepat waktu, kita datang latihan juga dengan sangat antusias. Itu mereka dan tidak pilih-pilih siapa itu pemain bintang, siapa itu pemain yang punya reputasi baik, siapa itu. Tetapi kalau tidak bisa mengikuti peraturan yang mereka buat, saya pikir mereka nanti sedang dalam masalah. Nah, kalau berbicara pola latihannya, terus bagaimana game plan-nya, pola latihannya sejauh ini memang tidak terlalu jauh berbeda ya. Yang membedakan itu kalau misalkan Eropa Timur, Kolev lebih ke strength. Kalau misalkan Van Gaal mungkin ada kesananya juga, tetapi mungkin bisa kolaborasi. Artinya kedua pelatih ini mempunyai gaya yang sama, hanya berbicara masalah reputasinya kali ya, reputasinya yang akan membuat si para pemain itu lebih merasa bangga ya. Kalau saya pribadi sih kalau masih main dilatih Louis van Gaal, wah itu kita akan lahap setiap latihan yang sudah disiapkan untuk kami gitu ya. Mungkin gitu ya, Mas Indro. Iya. Mas Indro, nah, tapi kalau ngomong soal cocok nggak cocok, cocok alasannya apa, tidak cocok alasannya apa nih kalau dari penglihatan Mas Indro? Iya, kalau misalnya cocoknya karena tentunya dia dari Belanda ya, dan sebagian besar diaspora kita asalnya dari Belanda, tentunya akan secara bahasa lalu juga mungkin karakter budaya gitu ya, ini akan lebih cocok. Namun apakah memang gaya pragmatis dari Louis van Gaal ini cocok untuk timnas kita, ini yang menjadi pertanyaan. Apakah memang bisa berjalan dengan lancar ketika gaya pragmatis Van Gaal seperti yang dilakukan selama ini memang adalah suatu kecocokan. Namun yang perlu diketahui adalah ketika pemain-pemain kita kan walaupun kita pemain-pemain diaspora, tapi tentunya rate-nya bukan yang kelas A di Eropa gitu ya, itu akan lebih sulit bagi Van Gaal untuk mengumpulkan dalam waktu cepat ya. Kalau misalnya dia hanya 2-3 hari bisa mengumpulkan pemain dan mengatur taktik gitu ya. Ini akan sulit kalau misalnya Van Gaal tentunya hanya mengumpulkan 2-3 hari sebelum pertandingan. Harusnya memang pelatih-pelatih yang ada di pelatih timnas khususnya ini lebih stay di Indonesia dan mengetahui dan mencari pemain-pemain yang benar-benar cocok dengan gaya permainannya. Oke, Mas Indro. Kalau Kang Abo melihat cocokan ini sebenarnya kan juga harus ada effort gitu ya, Kang ya, kalau kita ngomong. Nah, kalau dari melihat sepanjang kemarin kepelatihannya Patrick Kluivert dan di sini juga Kang Abo sudah pernah merasakan kepelatihannya Ivan Kolev. Sebenarnya kuncian utama untuk akhirnya bisa melebur itu seperti apa sih? Apakah dengan intens untuk menonton seperti yang tadi Kang Indro bilang, investasi waktu yang lebih banyak atau seperti apa? Iya, kalau berbicara masalah bagaimana supaya goalsnya gitu, sasaran si para pemain ini supaya bisa menyatu ini, ya kembali lagi kepada bagaimana si pelatih itu bisa nggak mengkombinasikan hal-hal tersebut. Kalau kita berbicara masalah tim nasional dengan waktu yang sangat singkat, ya di tim nasional manapun juga tidak ada tesnya jangka panjang ya kan. Kita lebih ke bagaimana si para pemain ini profesional di klub dan profesional juga untuk tim nasional. Lebih ke menjaga kondisinya, lebih menjaga bagaimana emosinya ketika sudah masuk tim nasional. Nah, di sini pelatih juga harus melihat juga secara psikologisnya ya. Kalau secara psikologisnya mereka sudah fine-fine aja ketika bergabung di tim nasional, saya rasa ini bukan jadi masalah besar.
kita bisa ngelihat kok kalau para pemain begitu datang, para pemain itu begitu bergabung, dari raut mukanya itu terlihat kalau para pemain itu sedang baik-baik aja, para pemain itu mungkin ada sedikit problem. Nah, ini kuncinya bagi seorang pelatih ya. Kalau semua itu bisa diatasi, saya kira tim nasional itu akan berjalan dengan netur gitu, dengan baik. Dan saya harap sih di siapapun nanti di pelatihnya yang menjadi pilihan bagi tim nasional ke depannya harus bisa menjaga apa? Harus bisa menjaga kembali lagi satu, ruang ganti si para pemain itu harus lebih solid. Yang kedua, di lapangan juga harus semakin kompak gitu. Itu aja sih, Bung Edwin. Oke, jadi memang semua hal-hal detail ya yang harus jadi perhatian gitu ya, nggak cuma hal-hal grande yang besar yang ada di luar gitu. Tapi Mas Indro, ini ngomongin soal si Van Hal ini yang diisukan gitu ya. Kita kalau berandai, sebenarnya bahaya gak sih Mas Indro untuk punya ekspektasi gitu. Tadi disebut oleh Kang Abo dan juga Mas Indro kalau kepelatihannya tidak lagi diragukan karena sudah di beberapa tim dan prestasinya juga nyata. Nah sebenarnya untuk teman-teman, para supporter ini berekspektasi setinggi itu atau berekspektasi di Van Hal ini bahaya gak sih kalau memang nantinya tidak terjadi dan jadinya nanti ada perbandingan gak sama pelatih yang mungkin beneran nanti akan didatangkan? Saya pikir kalau selama masih isu ya, ini sebenarnya sah-sah saja ya. Jadi kita memang tidak juga bisa berharap apakah isu ini benar menjadi realita atau tidak gitu ya. Karena segala isu pun kita lihat banyak sekali. Ada yang bilang Coach Justin lebih memilih pelatih asal Jepang, lalu juga pengamat-pengamat yang lain juga mengisukan itu gitu ya. Tapi masalah isu-isu ini jangan menjadi sebuah harapan yang terlalu besar gitu buat masyarakat. Karena kalau misalnya kita lihat kepelatihan sebelumnya kan juga seperti itu. Bagaimana dengan misalnya Sintayong yang publik ini banyak menginginkan dia kembali gitu ya, itu secara publik. Tapi apakah pemain-pemain ataupun PSSI-nya sendiri ini bisa meredam egonya mereka ya? Apakah pelatih yang sudah dipecat ini bisa kembali dan bisa mengurangi ego dari PSSI? Ini kan juga masih menjadi pertanyaan gitu ya. Harapan-harapan sih sebenarnya banyak, tapi kita tahu tentunya masih banyak kendala-kendala juga untuk setiap pelatih yang akan kemungkinan bisa menjadi pelatih di timnas itu, Edwin. Mas Indro, ada bocoran gak nih? Katanya Louis van Gaal mau mengumumkan hal besar di hari Senin. Udah ada bocoran gak nih? Kira-kira apa yang mau diumumkan nanti di hari Senin? Kalau bocoran sendiri, karena saya juga tidak langsung berhubungan dengan Louis van Gaal ya, ini bocorannya belum pasti juga ya tentang apa yang akan diumumkan Louis van Gaal hari Senin ya. Yang belum pasti jadinya, ada gak Mas? Gak apa-apa Mas, kisi-kisi namanya kan. Ya kalau bocoran-bocoran juga saya belum mendapatkan hal-hal yang pasti tentang Louis van Gaal, Mas. Oke, Kang Abo dan juga Mas Indro, ini tadi ada sorotan yang menarik karena kemarin juga sorotannya ada terkait dengan pemain naturalisasi, lalu juga harus memperbanyak pemain lokal yang memang berpotensi, harus dipupuk gitu ya. Nah, apakah proses naturalisasi ini cenderung akan terjadi lebih tinggi gitu, kansnya untuk terjadi ketika memang pelatih dari Belanda atau pelatih dari Eropa ini yang akan memimpin timnas, Kang Abo? Ya, hal tersebut kita kembalikan lagi kepada pelatihnya ya, seperti apa, sesuai kebutuhan atau tidak, kita dikembalikan lagi sama pelatih itu sendiri. Kalau kami di sini tidak bisa berkomentar banyak ya, apakah itu memang harus mesti ditambah ataupun memaksimalkan yang ada, ataupun mencari dari kompetisi di tanah air, yaitu hak prerogatifnya si pelatih di di kemudian hari gitu ya. Jadi hal-hal ini sih bukan masalah besar ya, karena pelatih juga udah paham, pelatih juga udah melihat rekamannya para pemain yang sudah bermain, terus juga rekaman para pemain yang berada di kompetisi tanah air. Mereka pasti ngelihat kok. Mereka harus melihat, menganalisa, dan saya kira
siapapun nanti pelatihnya, kembali lagi ya, Mas Indro, apa yang tadi dikejar-kejar ke Mas Indro, apakah Luis Van Gaal ini nih? Iya, kalau buat saya sih siapapun nanti pelatihnya, isunya Luis Van Gaal ataupun Sintayong kembali ataupun siapapun itu, yang jelas mereka harus bisa paham kultur sepak bola kita dan harus menyesuaikan. Bukan berarti ya kultur sepak bola itu kita ini mereka harus begini, enggak. Minimal mereka tahu gitu. Oh, seperti ini ya. Sepak bola tanah air seperti ini. Oh, sepak bola para pemain yang bermain di diaspora juga seperti ini. Nah, mengkombinnya itu tuh yang paling penting itu buat si pelatih PR-nya. Oke, gitu kombinasi sinergi. Kalau Mas Indro gimana Mas melihat ini? Kalau saya lebih melihat bahwa selama ini PSSI tidak membuat roadmap yang baik ya. Roadmap yang baik bagaimana perbaikan liga, lalu bagaimana juga apa pengembangan ataupun renang usia dini, usia muda gitu. Itu yang saya tidak lihat. Kita bisa berkaca pada Jepang sebenarnya, di mana dia mempunyai roadmap yang jelas dan terbuka untuk publik gitu ya. Kita pun bisa melihat roadmap sepak bola Jepang yang 100 tahun ya. Bahkan mereka memajukan itu berusaha menjadi juara dunia di tahun sekitar 2050 nanti ya. Nah, roadmap seperti itu yang akhirnya yang berkesinambungan dan membuat Jepang ini baru 30 tahun melaksanakan roadmap itu, dan mereka pemainnya sudah ratusan yang bermain di Eropa gitu, pemain-pemain mereka. Nah, keberhasilan pelaksanaan roadmap itu yang kita harapkan ada di PSSI ya. Tapi saya sampai saat ini tidak melihat hal itu gitu. Masih PSSI hanya fokus pada timnas, sehingga naturalisasi ini masih menjadi program utama ya. Kita nggak tahu naturalisasi ini berlangsung berapa lama, 5 tahun, 10 tahun ataupun selamanya gitu ya. Nah, ini yang karena tidak kejelasan roadmap sepak bola Indonesia yang ada di PSSI. Itu Mas Edwin. Oke, jadi kalau memang tadi kita lihat, kita bicara soal pelatih memang diharapkan bisa lebih dalam melihat sisi emosi dan juga memberikan investasi waktu, tenaga, sekaligus juga melihat dari sisi psikologis dari para pemain. Dan tadi kalau kita ngomong soal pelatih Belanda, besarnya dan juga harapannya bisa memberikan kedisiplinan untuk pelatih. Dan tadi kalau kata Mas Indro terakhir, roadmap ya harus penting ya, karena pelatih doang juga nggak bisa menutup untuk tadi kita berbicara soal isu tentang pemain yang dipersiapkan dari bibit ya, dipupuk dari bibit. Terima kasih banyak Kang Abo sudah berbincang dengan kita dan juga Mas Indro. Terima kasih Mas Edwin. Salam sehat selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan Kang Abo, Mas Indro. Ya.